umpamanya gatal. Gatal itu semakin kita garuk, semakin melebar dia. Nah, itu juga kayaknya korupsi kita nih. Mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari kota sampai ke desa, mulai dari pusat kota sampai ke pinggiran, mulai dari Pulau Rote sampai Miangas. Ada korupsinya itu. Dahsyat kan? Nah, kalau kita hanya menyerahkan kepada, ada dua, sebetulnya ada lima pemberantasan korupsi, combating corruption itu. Ada yang namanya penindakan, ada yang namanya pencegahan, ada yang namanya monitoring, namanya koordinasi, dan ada yang namanya supervisi. Penindakan mulai dari Dumas, pengaduan masyarakat, kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah, dan yang terakhir adalah eksekusi. Itu ada di dalam KUHP. Kita undang-undang hukum acara pidana. Ada itu. KUHP itu sebetulnya sama aja dengan SOP. Ada di sana diatur. Bagaimana melakukan penyelidikan, bagaimana melakukan penggeledahan, bagaimana melakukan penahanan, bagaimana melakukan BAP. Ada diatur sekali jelas ya, ya kan? Nah, pencegahan, ada laporan harta kekayaan, ada yang namanya sosialisasi, ada yang namanya laporan gratifikasi, tapi sayangnya pencegahan yang dilakukan itu jauh panggang daripada api. Contohnya, Bupati Kutai, Kartanegara. Dulu bapaknya itu korupsi juga, sudah almarhum. Tangan oleh KPK juga, sampai terakhir dia berobat ke mana, ke Singapura, hari meninggal. Digantikan oleh anaknya, Bupati namanya Rita. Pada waktu dilakukan sosialisasi dia mengatakan, yang korup N. Ternyata seminggu sudah dia menyampaikan yang begitu, statement yang demikian gagah perkasanya. Seminggu kemudian KPK menangkap dia, dinyatakan dia sebagai korupsi. Kan luar biasa. Itu dengan servis, omongan bagus-bagus, faktanya jauh dari panggang dari api. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita lihat ini makin baik nih, makin ada penyuapan segala macam ya. Maka ada yang namanya ISO 37001 SMAP, ya kan? Pencegahan dilakukan dengan SMAP, anti penyuapan, POJK nomor 39 tahun 2019, yaitu eh, apa, kebijakan anti fraud. Kemudian ada Menpan mengeluarkan Permen nomor 10 tahun 2019, yaitu membangun zona integritas dalam rangka untuk mewujudkan WBK, wilayah bebas dari korupsi. Semua itu hanya sistem efek. Dan kita itu adalah begini, kan? Tapi implementasinya nanti dulu. Makanya juga umpamanya good corporate governance tidak betul-betul berjalan dengan, makanya ada orang mengeluarkan, padahal di good corporate governance sudah lengkap. Karena hanya lip service, hanya yang penting ada, maka terjadilah banyak permasalahan-permasalahan. Maka dikeluarkanlah ada yang namanya GRC, Governance Risk Management and Comply. Harusnya kalau dia udah GCG, dia pasti comply, ya kan? Tapi karena itu tidak diterapkan dengan baik, tidak diterapkan dengan secara total, akibatnya orang melihat apa ini GCG, nggak lengkap nih, nggak cukup. Tambahinlah dengan manajemen risiko dan comply, patuhan, kayak gitu, Ibu dan Bapak sekalian ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang namanya korupsi. Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Junto, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Yang namanya korupsi, yang namanya korupsi, dulu itu yang namanya korupsi itu hanya yang ini, yang terkait dengan kerugian keuangan negara. Sekarang menjadi 30 jenis, 30 delik yang korupsi itu. Ada yang namanya suap menyuap, bribery, riswah, ada yang namanya extortion, extortion,
extortion ya, ada yang namanya gratifikasi. Nih, ada 30 jenis yang namanya, ya gedein lagi deh. Mana nih? Nah, ini ya. Kita lihat dulu yang pertama, yang itu terkait dengan kerugian keuangan negara. Lebih dari 70% korupsi di Indonesia itu kaitannya dengan yang kuning ini. Kuning ini hanya warna, tidak ada maksud apapun, ya kan? Agar kita nyaman melihatnya. Kalau warnanya cuma satu, bosan ya kita ya. Makanya saya buat tuh berwarna-warni, biar hidup kita tuh warna-warni, ya kan? Indonesia kan warna-warni, itu membuat kita itu menjadi nyaman tinggal di Indonesia. Jadi yang namanya kerugian keuangan negara itu, Ibu Bapak sekalian, sebentar sebelum kerugian keuangan negara, jenis korupsi itu bagi menjadi dua. Ada yang terkait dengan uang negara dan yang kedua yang tidak terkait uang negara. Yang terkait dengan keuangan negara ada pasal 2 Undang-Undang 3199, Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 99, Jungto Undang-Undang Nomor 2001. Sedangkan yang tidak terkait dengan uang negara ada yang kita sebut dengan suap, riswah, bribery, pemerasan, extortion, dan gratification. Gratifikasi, gratification ya. Kita lihat dulu yang pertama, yang terkait keuangan negara. Yang namanya korupsi itu pasti ada unsur-unsurnya. Kalau kita berbicara secara hukum, selalu berdasarkan unsur. Sehingga kalau unsurnya itu tidak terpenuhi, itu bukan korupsi. Sesuai dengan pasalnya, pasalnya itu mengatakan, barang siapa atau setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, mengakibatkan kerugian keuangan negara, itulah yang kita sebut sebagai korupsi. Ya kan? Setiap orang melakukan perbuatan melawan hukum, ini pasal 2. Kalau pasal 3-nya menyalahgunakan kewenangan dalam rangka menguntungkan diri sendiri, orang lain maupun korporasi, dan mengakibatkan. Kalau satu saja unsur ini pada waktu itu Untarto, menterinya pada waktu itu Letnan Jenderal Hari Sabarno, masuk penjara semua. Si pengusahanya bernama Samuel Daud kemudian melarikan diri, exile ke luar negeri. Lama dia di luar negeri. Uangnya banyak, nyaman-nyaman aja dia. Tapi yang namanya Indonesia, tetap aja dia kangen dengan Indonesia. Betapa indahnya Pantai Kute. Oh, dia pengen balik lagi ke Indonesia. Ya kan? Tapi dia tahu, karena dia itu DPO, daftar pencarian orang, pasti dia akan tertangkap. Baik mati maupun tidak mati. Nah, akhirnya dia putar otak bagaimana caranya agar saya ini bisa pulang ke Indonesia tapi dengan nyaman. Dia melakukan operasi plastik. Yang tadinya biasa-biasa saja menjadi ganteng. Ya ganteng kembali ya. Kayak Korea-Korea gitulah ya. Karen Heong gitu kan katanya ganteng. Kalah lah kita-kita yang di sini. Apalagi saya kalah lah kegantengannya itu. Sehingga dia ngaji. Ternyata juga nih. Kenapa nggak dari dulu ya? Karena uangnya baik kok. Dia apa operasi plastiknya dengan yang mahal. Akhirnya dia memutuskan masuklah kemudian dia ke kemana itu ke imigrasi sana. Imigrasi langsung tahu dia, ini orang ini yang dicari ini. Bagaimana mungkin orang rubah penampilannya, ya tadinya ya biasa-biasa aja tiba-tiba menjadi ganteng,
luar biasa, bisa ketahuan. Bagaimana itu seperti itu kan? Nah, ternyata itu karena ada keunikan manusia. Setiap kita manusia ini punya keunikan. Keunikan manusia itu diikuti dengan namanya keahlian. Jadi ada orang yang ahli dengan keunikan-keunikan itu. Penegak hukum tahu semuanya itu keunikan setiap orang itu. Sehingga akhirnya dia menghubungi kita, bagaimana Pak? Ditangkap aja. Kan dia mau pulang ke Indonesia, biarkan aja. Pulanglah dia ke Indonesia, deng, 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 deng. Wah, happy dia sepanjang perjalanan. Sampai ke Cengkareng, waktu itu belum ada Terminal 3. Sampai Cengkareng, hilang lagi. Ini bagaimana nih? Dia udah sampai di sini. Nanti dia hilang. Biarkan aja lah, biarkan. Akhirnya dia dibiarkan, pulanglah dia ke rumahnya di Pondok Indah. Rumahnya mahal, loh, bagus. Pengusaha kan, wajarnya itu. Tak lama, begitu udah dini hari, langsung dia dijemput. Dia dijemput langsung dimasukkan ke dalam rumah tahanan. Masuk rumah tahanan dia shock. Dalam hanya beberapa minggu kemudian dia meninggal. Karena dia meninggal, tak mungkin lagi ditanya-tanya kan? Kamu korupsi ya? Nggak mungkin. Maka kemudian akhirnya dia kasusnya gugur. Karena dia meninggal. Nggak ada orangnya. Sama kayak Harun Masiku kan? Harun Masiku kayak gitu juga. Karena orangnya meninggal. Nggak bisa lah. Kita dulu ada, dulu ada seorang akuntan kasus ini Bank Indonesia, ya kan? Kita mau periksa tuh dia dulu itu. Tapi kemudian kita mendapatkan informasi bahwa dia dia sedang mengalami operasi kepalanya lagi dibelah, dibelah kepalanya itu. Bentar ya. Ini. Nah, dibelah kepalanya. Gak lama dia juga meninggal. Banyak loh kasus-kasus yang apa yang pelakunya kemudian menghilang, akhirnya dia atau meninggal, akhirnya kasusnya eh, kasusnya gugur. Ada dulu pernah ada seorang politikus ditetapkan menjadi tersangka. Dia karena panik naik mobil Fortunernya nabrak tiang listrik. Jedar kepalanya ada bapaunya. Tapi dia nggak meninggal. Ditaruh aja masuk penjara. Karena yang namanya meninggal itu kan bukan bukan prerogatif kita, itu urusan Tuhan. Tuh. Ada yang unsur yang kedua yang disebut dengan menguntungkan diri sendiri. Rata-rata orang korupsi itu pengen kaya raya. Kita ingin Gayus Tambunan, bagaimana dia ingin kaya rayanya itu, sampai-sampai dia korupsi banyak banget. Dia eh, dulu dia seorang akuntan, ya, seorang akuntan, tapi karena dia ingin kaya raya dengan cara yang tidak baik, maka akhirnya ditetapkan dia tersangka untuk dirinya sendiri. Kalau kita lihat umpamanya kasusnya Bank Indonesia tahun 2004, Gubernur Bank Indonesia dengan para deputinya itu menggelontorkan uang 100 miliar kepada anggota Komisi 11 DPR. Apa alasannya dia menggelontorkan uang negara kayak gitu? Mereka tidak menikmatinya, tapi dia ada keinginannya. Keinginannya apa? Agar undang-undang BI segera dikeluarkan oleh DPR. Masuk penjara mereka. Walaupun dia tidak menikmati, yang menikmati adalah anggota DPR. Kasusnya juga Menteri Kesehatan, Profesor Ahmad Suyudi. Juga demikian kayaknya. Banyak. Jadi kalau umpamanya ada auditor mengatakan, wah nggak dapatkan, nggak dapat uangnya itu. Tapi Anda yang tanda tangan berita acara itu, Anda masuk, Anda berbuat. Yang dihukum itu adalah perbuatan, bukan orangnya. Tapi perbuatan itu ada orangnya, maka orangnya juga ikut. Ya kan? Atau yang namanya korporasi, kita lihat Nindya Karya cabang Sumatera Utara dan Aceh yang bekerja sama dengan PT Tiwa Sejati yang menjadi membangun mereka namanya adalah NSJO, India Sejati Joint Operation, membangun apa pelabuhan
bongkar internasional di Sabang. Mereka korup dari tahun 2004 sampai dengan 2011. 7 tahun men korupsinya. Dan korupsinya itu dinikmati juga oleh perusahaan. Maka perusahaan juga ditetapkan jadi tersangka. Jiwa kasusnya Jiwasraya ada 13 perusahaan yang sudah menjadi terdakwa. Jadi bukan hanya orang, perusahaan atau organisasi bisa juga jadi tersangka ataupun terdakwa. Ya kan? Dan juga yang kemudian ada yang perbuatan mereka itu melawan hukum. Kalau setiap orang itu kan dua pegawai negeri biasa itu melawan hukum pasal 2. Tapi kalau dia pejabat, dia punya kewenangan, dia menyalahgunakan kewenangan itu, maka kita mengatakan bahwa dia itu sudah menyalahgunakan kewenangan. Dan yang terakhir adalah mengakibatkan kerugian negara. Kerugian negara ini yang bisa menghitung itu adalah para akuntan, auditor. Ada empat cara atau metode penghitungan kerugian negara. Total loss adjustment ke atas, total loss adjustment ke bawah, dan yang terakhir yang kita sebut dengan apa? Dengan nilai wajar. Itu yang disukai oleh hakim. Hanya ada satu. Total loss itu yang pernah diakui oleh hakim itu yang terkait dengan kasus pengadaan lahan 1 juta hektar di Kalimantan Timur. 1 juta hektar, men. 1 hektar itu 10.000 meter persegi. Jadi kalau 1 juta hektar artinya apa? Artinya 10 miliar meter persegi. Nah, kayak gitu. Ya kan? Nah, kita bingung waktu itu mau ngitungnya kayak mana. Akhirnya dipotret, difoto dari atas menggunakan helikopter, dihitung antara luas kali kali ininya, kemudian dikenakan jarak antara kayu-kayunya, dikenakanlah dia untuk membayar sebesar 436 miliar dan hakim setuju. Pada waktu itu dia tidak mau bayar. Dia mau ngambil subsidiarnya aja. Kalau dia subsidiarnya kan hukuman badan. Kalau dia ambil subsidiarnya 1 hari saja, uang 436 miliar itu hilang, musnah. Dahsyat tuh. Mereka ini udahlah korupsi, masih mau main-main pula. Kemudian kita freeze, perusahaan-perusahaan di freeze, akhirnya dia mau bayar. Harus pintar-pintar juga loh. Nah, ini kan upaya tadi ya. Saya eh, upaya penindakan ini jelas. Kita waktunya masih berapa lama, Mbak Lia? Waktu saya. Waktunya masih 15 menit lagi, Prof, untuk sesi Oke. materi. Oke, saya lompat kalau gitu ya ke yang tadi ini sudah saya sampaikan semua, ya kan? Nah, saya lompat kepada ininya kita, karena kan kita lihat ya, ternyata korupsi kita nggak kurang-kurang, makin lama makin meningkat, baik kuantiti maupun kualitasnya. Korupsi itu ada dua macam, ada yang ilegal, ada yang legal. Ini nggak pernah ada orang ngomong kayak gini, kalau dia tidak berpengalaman. Yang ilegal itulah yang dilakukan dengan upaya penindakan. Mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, inkrah, sampai dengan eksekusi. Itu yang namanya penindakan. Tinggal mengikuti KUHP aja. Ya. Tapi ada yang legal tuh. Di kita itu kalau menikah itu kan yang sibuk itu orang tuanya. Undangan itu terlalu banyak undangan orang tuanya. Jadi si pejabat ini, seorang dirjen ini ingin mengundang pejabat-pejabat kepala-kepala dinas di daerah-daerah seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua. Nah, bagaimana agar mereka itu bisa menghadiri undangan pernikahan itu? Putar otak lah nih pejabat ini. Dia buatlah yang namanya rapat kerja, raker yang mengundang seluruh pejabat-pejabat di daerah. Dia siapkan anggarannya. Jadi dana orang-orang itu dari daerah ke Jakarta, dia tanggung dengan uang negara, perjalanan dinas. Kan luar biasa, mahal. Dari Papua berapa tuh? Biaya tiketnya udah sekian. Belum hotelnya, belum uang sakunya. Dan itu seluruh Indonesia. Sampai ke Jakarta hari Jumat, mereka rapat. Dari jam 8 sampai jam 12. Hasilnya apa? Hasilnya adalah laporan rapat kerja. Just a report. Nothing else. Tidak ada outcome yang nggak ada. Nggak ada dampak segala macam.
Besoknya hari Sabtu, karena masih di Jakarta, mereka menghadiri undangan pernikahan. Kayak gitu. Uang negara habis untuk kayak kayak gitu loh. Dana pendidikan habis kayak kayak gitu, ya kan? Nah itu yang harusnya di, di apa para internal auditor tuh harus melihat yang kayak kayak gitu. Jangan hanya mengaudit-audit yang kan kita katanya punya three lines of defense. Yang macam mananya itu harus tahu permasalahan betul-betul di setiap kementerian, lembaga, di setiap BUMN itu apa permasalahan yang paling penting yang harus kita selesaikan. Legal sih memang tidak bisa diapa-apakan. Kegiatannya ada tidak fiktif, tetapi outcome-nya nol, zero. Kalau di perguruan tinggi nggak ada yang kayak kayak gitu. Penelitian kita penelitian benar, ya kan ya? Ngajar ngajar benar. PKM PKM-nya sebenarnya ada nggak yang bohong-bohong? Nggak ada. Bahkan hasilnya sampai menghasilkan Q1, ya itu yang upaya dilakukan. Kenapa tidak apa pemerintahan tidak mau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para dosen ini? Saya baru menjadi dosen. Tadinya kan saya birokrat tulen. Dan saya menjadi dosen dan saya menghayati, menghayati betul-betul. Hanya Sinta skor saya tinggi. Google Scholar saya juga paling tertinggi di kampus saya. Sinta skor saya juga tertinggi. Karena saya menghayati. Nah, ada tiga yang saya sebut sebagai new effort. Apa eh, new strategi. Kalau mengikuti yang kayak sekarang ini, apalagi upaya-upaya pencegahan yang kayak gitu dilakukan, habis anggaran bikin WBK, wow, rapat sana, rapat sini, ya, bangun ini, bangun itu, kemudian presentasi ini segala macam, habis anggaran negara. Jadinya cuman sistem-sistem aja, laporan-laporan aja, ya kan? Sosialisasi sana sini, hasilnya kayak gitu aja. Ada yang namanya strategi nasional pencegahan korupsi kayak kayak gitu aja. Audit auditnya internal audit juga begitu-begitu aja. Nah, ternyata temuan dari BPK masih tetap banyak. BPK menyatakan WTP, tapi kemudian KPK menetapkan menjadi tersangka. Kan begitu. Nah, oleh karena itulah maka yang pertama saya perkenalkan di buku saya yang merah yang namanya Corruption the Devil, yang itu entah siapa nanti akan mendapatkannya hadiah dari saya, itu ada yang namanya fraudster. Tahun 1953, tahun 1953 ada yang namanya Thomas Cressy. Thomas Cressy itu menyatakan bahwa ada tiga penyebab korupsi atau fraud itu. Namanya adalah fraud triangle. Ada opportunity, ada pressure, ada rationalization. Dia mengatakan itu aja lah, itu aja yang harus tangani. Tapi kemudian tahun 2004 ada dua yang namanya HW, Hermansen and Wolf, dua orang. Dia mengatakan nggak bisa hanya cuma tiga itu. Walaupun dia punya kesempatan, walaupun dia ditekan, walaupun dia bisa melakukan pembenaran, tapi kalau dia tidak punya kewenangan, bagaimana? Tidak ada dosen di Indonesia yang korupsi. Tapi kalau rektor ada, ya kan? Tuh. Tidak ada pegawai negeri itu yang korupsi. Tapi kalau eselon satunya ada, tidak ada pegawai BUMN itu yang korupsi. Tapi kalau di rootnya banyak, tidak ada pegawai bank yang korupsi. Tapi di root Bank Jabar Banten korupsi. Nah, artinya apa? Karena dia punya kewenangan. Tidak ada pegawai Pemda yang korupsi, tapi gubernurnya korupsi karena dia punya kewenangan, punya capability. Ya, kalau umpamanya kita dosen mau korupsi apa coba? Korupsi spidol, bisa juga kita beli ya dengan uang serdos masih mampu lah kita bayar jurnal aja mampu kita kan demi untuk majunya pendidikan Indonesia kita keluarkan uang pribadi untuk kampus agar ratingnya naik, ya kan? Nah, itu Hermansen and Wolfie. Khusus Indonesia, tahun 2016,
Ada orang Indonesia namanya HU. Pak HU ini bapak nih HU ini. HU itu mengatakan ada unsur yang kelima sehingga dia berubah menjadi yang namanya fraudster. Ada unsur yang kelima yang itu disebut dengan lack of integrity. Eh, lack of integrity satu sini aja. Lack of integrity. Kehilangan integritas. Orang-orang yang karena dia mau kehilangan integritas dan berdasarkan penelitian saya yang itu dipertanyakan oleh apa para reviewernya pada waktu saya menerbitkan jurnal saya yang Q1 itu, masa begini? Memang sebagian besar korupsi di Indonesia itu disebabkan karena lack of integrity, kehilangan integritas. Ada 3 level of integrity. Tidak pernah ada buku di mana yang mengatakan ini. Hanya di buku saya. Namanya there are 3 levels of integrity. Yang pertama adalah saya sebut sebagai comply. Orang-orang yang berintegritas itu bukan karena dia itu orangnya bagaikan dewa, enggak. Orang yang bagaikan, orangnya seperti pendeta, enggak. Orang yang namanya berintegritas itu biasa-biasa aja. Dosen biasa-biasa aja. Pegawai biasa-biasa aja. Tapi apa? Tapi dia panurut, dia patuh, dia comply. Comply pada apa? Aturan. Kode etik dia patuhi. Peraturan perundang-undangan dia patuhi. Pokoknya dia patuh aja. Itu orang berintegritas. Level yang paling rendah. Kalau kita lihat bagaimana seorang pejabat menerima suap 40 miliar. Padahal dia pimpinan BPK. Dia udah nggak patuh. Karena pada waktu dia diangkat, disumpah jabatannya itu, dia sudah menyatakan, mengikrarkan. Saya tidak mau menerima apa yang lain-lain. Yang tidak jelas dalam bentuk apapun. Ternyata dia berkhianat. Dia kehilangan integritas. Bagaimana contohnya seorang ketua Dewan Perwakilan Daerah. Kaya raya, Pak. Perusahaannya banyak. Gedungnya tinggi-tinggi. RI 7. Dari ujung rambut sampai ujung kepala, sampai ujung kaki. Semuanya di mereknya uang negara. Semua dibayarin oleh negara. Tapi masih juga nggak puas. Masih mau terima yang 100 juta. 100 juta. Itu kan kecil banget uang yang bagi dia. Bagi saya mah banyak. Bagi dia juga kecil. Gitu ya. Nah, karena apa? Dia udah kehilangan integritas. If you lose weight, you have lost nothing. If you lose health, you have lost something. If you lose integrity, you have lost everything. Everything. Hilanglah kewibawaannya itu. Nah, itu yang pertama, Prostar. Jadi kalau umpamanya kita lihat penelitian-penelitian udah banyak dong yang menerapkan ini, Prostar ini. Itu jadi kalau kalau ingin menyelesaikan korupsi di Indonesia ya dibangunlah integritasnya. Bagaimana cara membangun integritas? Banyak caranya. Salah satu adalah yang saya sebut sebagai small is beauty. Mulai dari kecil-kecil dulu, kepatuhan, deadline diikuti, ya kan? Tridharma dijalankan. Kalau dosen saya yakin sih Tridharma, kalau di kementerian itu nggak ada Tridharma, dia hanya kerja aja. Bahkan ada yang namanya PGPS, pintar goblok penghasilan sama. Itu istilah kita di pegawai negeri dari dulu, Mbak. Ya, kan saya juga pegawai negeri, sampai sekarang saya masih pegawai negeri. ASN. Kayak gitu. Ada orang yang rajin, gajinya juga segitu. Yang malas, datang pagi, absen, kemudian ngeluyur dia entah kemana, melalak dia, pulang nanti absen lagi. Kayak gitu dia lakukan. Gajinya sama, tunjangan kinerjanya sama. Kenapa dosen susah sekali dapat tunjangan kinerja? Question mark. Kenapa? Nah, upaya yang dilakukan oleh dosen menjadikan orang menjadi pintar, menjadi ini segala macam. Gak dianggap itu, ya kan? Makanya kalau menurut saya harusnya hibah-hibah itu gak usah lah terlalu dipersulit, ya kan? Ini persyaratannya macam-macam. Kemudian yang kedua, mulai tahun 2020 sampai 2024, 2024, saya membangun bagaimana
yang namanya untuk upaya untuk pendeteksian korupsi. Nah, saya lihatkan aja ya. Ini yang tadi yang saya sebut fraudster. Ada opportunity, rationalization, pressure, capability, yang terakhir adalah yang disebut dengan lack of integrity, kehilangan integritas. Saya masuk kepada yang kedua, yang saya sebut sebagai HU model. HU model ini dikeluarkan oleh HU juga. Kalau tadi Prostar dikeluarkan oleh HU model ini juga dikeluarkan oleh HU tahun 2020 sampai 2024. Nanti juga saya kasih bukunya bagi yang beruntung, gitu ya. Nah, modelnya sama dengan model yang seperti regresi biasa. Nah, tetapi dan ini sudah ada di website saya namanya combatingcorruption.com. Udah ada. Kalau umpamanya di situ nanti klik buka di situ dan Anda untuk menerapkan itu syaratnya harus register dulu. Begitu nanti Anda register, nanti saya admit udah bisa mulai menerapkan ini. Ada beberapa BUMN itu yang kemarin saya jelaskan itu dan mereka sudah mulai registrasi apa register dan sudah bisa mulai menerapkan ini. Dan itu ada banyak yang harus diisi. Begitu diisi, nanti dia akan keluar. Sistem itu akan mengatakan ada 3 klaster. Ada 3 klasternya itu. Ini jurnalnya ya, jurnal tahun 2024. Q1 ini, Emerald. Nah, ada ada tiga, ada tiga apa? eh ini apa klaster. Klaster yang pertama klaster kategori green. Kalau green itu artinya nggak ada korupsinya di situ. Tapi nggak ada di Indonesia yang green-green kayak gitu, ya kan? Kategori yang kedua yang kategori gray, abu-abu, berpotensi terjadinya korupsi. Jadi kalau kita ingin menerapkan katakanlah di bank daerah, di kampus kita, kalau kampus kita negeri kan, coba terapkanlah ini. Janganlah yang main-main, ya kan? Waktu saya baru menjadi inspektur jenderal, ada kasus 16 perguruan tinggi itu. Tentu kita bisa menyelesaikan dengan baik waktu itu dengan Menteri dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Dirjen Dikti waktu itu Prof. Joko Santoso. Menterinya adalah Pak Nuh. Nah, kita selesaikan. Ya kan? Jadi bisa menerapkan ini. Yang ketiga adalah yang kategori merah. Dan memang yang banyak terjadi hasil penelitian saya itu, makanya orang luar negeri itu, salah satu reviewernya itu adalah orang kepercayaan Ratu Inggris di bidang korupsi. Dia bertanya dengan saya melalui korespondennya itu. Ya, lama kita korespondennya. Bukan apa-apa, hanya karena kenapa yang daerah ini terlalu besar. Itu dia bertanya. Baik, Ya, Prof. saya bilang Anda, Mohon maaf, Anda saya tidak izin mengerti menyela, Indonesia. Prof. Oke, Oke, oke. sepertinya kita lanjut ke sesi diskusi, tapi tetap sambil pemaparan materi Terakhir, ya, terakhir, Prof. terakhir, Oh, terakhir, nggih, silakan. terakhir, ya. Udah banyak juga nih yang tanya, Prof. Oke. Ya. Yang terakhir ini adalah yang saya sebut dengan saya memasukkan yang kita sebut dengan apa? Dengan theory of the fraud. Ini bentar lagi akan keluar bukunya. Nanti saya juga bisa bagikan kepada yang bernasib baik. Dan juga saya ingin lakukan penelitian untuk memperkuatnya itu. Jadi theory of the fraud itu terjadi karena ada kekuasaan yang disalahgunakan melalui konflik of interest dengan dimoderasi oleh containment. Ada 3 jenis containment itu. Ini rumusnya seperti ini. Fraud adalah power yang sudah terpapar dengan konflik of interest dan dimoderasi oleh containment. Ada 3 jenis containment itu. Di sini nggak ada ya. Eh, Containment itu ada yang namanya inner containment, ada yang disebut dengan outer containment, dan yang ketiga adalah yang disebut dengan social bonding. Nah, ini kalau nanti bertanya nanti saya akan saya jelaskan panjang lebar ya. Saya rasa cukup itu ya saja dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih Mbak Lia. Baik, terima Tutup, kasih tutup banyak, nggak nih? Prof. Tutup ya. Iya, disilakan. Wah, eh, sudah Pak, asik sekali ya Prof ya dalam memaparkan materi, tapi sayangnya karena waktu yang terbatas gitu ya Prof, dan ternyata juga Bapak Ibu peserta sudah antusias nih Prof, sudah banyak ada pertanyaan nih di kolom chat ya Prof ya. Oke. Oke, baik. Mungkin saya persilahkan langsung kepada em, Bapak Ibu
Tuh Agus kepada kita pada hari ini, Prof. Haryono, saya persilakan. Halo, Halo, selamat pagi. baik, selamat pagi. Disilakan untuk memperkenalkan dirinya, Pak Iputu Agus Supatiana bisa langsung bertanya dengan narasumber kita pada hari ini. Saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu, Kak, dan terima kasih atas waktu, Prof. Jadi, saya Iputu Agus Septiana dari Universitas Bhimakara izin untuk bertanya. Untuk di Indonesia sendiri, secara regulasi atau secara sepengetahuan saya tentang aturan bahwa setiap berkas yang ada di Indonesia itu harus diupload di satu website, di mana website tersebut harus dipaparkan secara umum sebenarnya. Namun kita tidak tahu apakah data itu sudah diupload dengan benar. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Kita sebagai rakyat Indonesia tentunya ingin bahwa korupsi itu hilang dari Indonesia, dan tentu kita sebagai akuntan, baik itu sebagai mahasiswa, baik itu sebagai akuntan publik, baik itu sebagai seorang yang berprofesi sebagai akuntan, mengetahui dasar daripada laporan keuangan itu, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi masalah dalam laporan keuangan, baik itu transaksi, baik itu dalam laporan keuangan. Sedangkan dari pemerintah, baik itu pemerintahan secara pemerintahan yang memang pure pemerintahan, baik itu badan usaha milik negara yang dikelola oleh negara, yang modalnya pure dari negara, maupun modalnya ada yang dimodali umum, tidak dipaparkan, hanya dipaparkan berupa laporan keuangan yang kita tidak ketahui bersama. Apakah data itu sudah dimodifikasi, diedit, atau mungkin diperbaiki sesuai dengan kemauan dari atasan-atasan dalam perusahaan tersebut. Sedangkan data yang kita perlukan itu adalah data transaksi sekecil-kecilnya yang dipaparkan, sehingga kita tahu dana yang kita bayarkan melalui pajak ataupun dana-dana yang didapatkan pemerintah itu arahnya kemana. Sehingga kita ketahui, oh, pemerintah itu mengeluarkan sudah berapa. Namun hal itu tidak ada. Nah, dari hal tersebut kita tidak ketahui apakah pemerintah maupun badan usaha milik negara ini melakukan korupsi atau tidak. Jadi bagaimana kita mengetahui atau dapat memantau kinerja pemerintahan atau tidak, dan bagaimana kita dapat mencegah korupsi, karena kita tidak mengetahui pemerintah itu sudah melakukan korupsi atau tidak karena tidak dipaparkan secara jelas semuanya apa transaksi yang dilakukan. Seperti itu, mohon jawabannya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya panggilnya Kak Putu Agus ya, karena kelihatannya masih muda nih. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa ya, sangat kritis ya Prof ya. Pertanyaannya sangat lengkap, mungkin bisa langsung dijawab oleh Prof Haryono, saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi beli ya, saya suka lagu itu loh, Cari Bebek, Cari Bebek, wek 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 wek. Apa sebetulnya kita dan itu bisa berfungsi dalam ini, baik itu dari sisi pencegahan maupun dari sisi penindakan. Dari sisi penindakan, kita bisa menegakkan melalui kita sebut dengan apa, audit forensik. Sebetulnya kalau ini nanti suatu saat kita punya waktu, saya bisa jelaskan itu secara detail selama paling nggak 2 hari. Jadi 2 hari itu bisa dapat banget itu. Jadi yang pertama untuk deteksinya. Deteksi untuk laporan itu manipulatif tidak, itu ada namanya Benes model yang mengeluarkan itu orang luar negeri namanya apa, Robert Benes atau apa itulah. Sebenarnya namanya Benes model. Yang dia cari adalah yang disebut dengan M-score. Baik itu secara utuh laporan keuangan maupun secara detail. Setiap account-nya bisa dilihat di situ. Kedua, maka kan model korupsi itu bisa disatukan satu perusahaan detail. Tapi ya betulnya soal itu di bagian procurement-nya, apakah di bagian marketingnya, akan kelihatan semuanya dengan menerapkan apa aplikasi
HU model tersebut. Nah, kembali ini kan begini. Jadi eh, dengan upaya yang namanya forensik itu, saya memperkenalkan selama ini itu kita mengenal 3 tahapan ya, tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Saya memperkenalkan menambah satu yang namanya pra-perencanaan di dalam standarnya dan di dalam pedoman melakukan. Jadi dia akan perencanaan, pelaksanaan, laporan. Nah, di tahapan pra-perencanaan pun juga banyak sekali. Mulai dari yang namanya full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan, namanya adalah gelar perkara, yang namanya juga apa penelaahan segala macam, sampai ada waktu di nah, kita 5W-nya akan apa namanya ada juga yang namanya disebut dengan alat bukti itu. Nah, di situ dari sana akuntan bisa memberikan